Tok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semangat, terus semangat rekan-rekan. Ya, baik. Yang terhormat Bapak Haisam Maulana Eskom Mkom dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya buat, yang dimana di sini kalian sudah membaca juga tentang judul di slide pertama, yaitu Sistem Informasi Absensi Karyawan dan Kasir Berbasis Web menggunakan metode Rapid Application Development yang disingkat RAD pada studi kasus Mibaso Ojolali. Jadi nama aplikasi ini saya namakan Tokoin. Kenapa Tokoin? Karena ya terpikirkan oleh saya itu yang bisa simple dan bisa diingat gitu, gampang. Baik, lanjut. Baik, lanjut di slide kedua. Di sini ada latar belakang yang dimana ada perkembangan teknologi informasi mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi sistem digital yang mampu mendukung pengelolaan operasional secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Pada usaha seperti Mibaso Ojolali, kebutuhan sistem tidak hanya terbatas pada pencatatan transaksi penjualan dan absensi karyawan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengelola beberapa toko atau perusahaan dalam satu platform yang sama. Jadi sudah waktu kemarin ketika wawancara, yang dimana si Mibaso ini ingin ada rencana untuk membuka cabang gitu. Memang karena sebelumnya itu ada beberapa cabang, susah untuk mengelolanya, dan sekarang hanya satu cabang, jadi ingin rencana lagi buka cabang gitu. Jadi di sini saya mengkonsepkan aplikasi ini seperti konsep multi tenant. Ada yang tahu mungkin multi tenant sudah tidak asing sebetulnya di ranah F&B. Aplikasi itu berbentuk yang dimana satu pengelolaan untuk menambahkan toko dalam di internalnya itu berbeda-beda gitu. Seperti contohnya, mungkin jika di toko A itu ada barang A gitu, tapi di toko B itu tidak ada barang di toko A gitu. Seperti itu. Jadi mungkin konsepnya multi tenant yang dimana fungsinya itu mengintegrasikan beberapa toko dalam cakupan satu aplikasi. Lanjut, selama ini pencatatan transaksi dan absen karyawan masih dilakukan secara manual maupun menggunakan sistem yang terpisah, sehingga menyulitkan pemilik atau owner dalam memantau aktivitas operasional. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan rekapitulasi data, ketidakakuratan laporan kehadiran, serta kesulitan dalam pengendalian operasional. Terlebih mengingat rencana pengembangan usaha yang akan membuat lebih dari satu cabang. Lanjut. Baik, di sini tujuan pengembangan sistem yang telah saya buat. Yang pertama ada merencanakan dan membangun sistem informasi absensi karyawan dan kasir berbasis web yang terpusat untuk mengatasi pencatatan manual yang terpisah. Jadi setiap toko itu, setiap cabang itu akan pengelolaannya berbeda-beda gitu. Lalu ada yang menerapkan arsitektur multi tenant agar satu platform utama dapat digunakan untuk mengelola beberapa toko, sementara owner dan admin atau manajemen toko dapat mengatur data operasional sesuai hak akses masing-masing. Menggunakan Laravel 12 dan Inertia untuk membangun aplikasi web yang responsif, terstruktur, dan mudah dikembangkan, menghasilkan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi operasional,
meminimalkan human error, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat bagi owner maupun manajemen toko melalui laporan penjualan dan absensi secara real time. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang tadi, semisal absensi dan juga kasir, yang dimana absensi sudah pasti kepingin karyawan itu menggunakan handphone gitu absensinya. Jadi saya mengembangkan aplikasi ini bisa responsif juga dengan handphone gitu. Dan juga ada halnya ingin ada kasir, yang dimana kalau misalnya sekarang itu masih dalam bentuk manual gitu, pencatatan maupun transaksi yang ada di dalam toko tersebut. Mungkin ini rekan-rekan sudah paham juga ya. Di sini saya akan bacakan saja, tidak menjelaskan pengertian dan karakter RAD. Apa itu Rapid Application Development? Menurut James Martin, pencetus utama metode ini menyatakan bahwa RAD didesain untuk mengatasi keterbatasan metode tradisional dengan mempercepat siklus pengembangan. Tujuannya adalah menghasilkan sistem berkualitas tinggi dalam waktu singkat dengan biaya yang efisien melalui penggunaan prototyping dan keterlibatan pengguna di setiap tahapan. Karakteristik RAD iteratif dan bertahap, pengembangan dilakukan secara berulang dengan perbaikan di setiap siklus. Keterlibatan pengguna aktif, pengguna, owner dan karyawan yang di aplikasi ini dilibatkan sejak tahap desain hingga implementasi. Jadi tidak ada miskom dan tidak ada nantinya ada jika ibarat kena begitu setelah adanya setelah implementasi tersebut, diskusi tersebut direncanakan. Pengembangan paralel komponen sistem dapat dikerjakan secara bersamaan. Tim kecil namun berpengalaman itu mempercepat komunikasi dan pengambilan keputusan. Dan RAD ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan jelas dan waktu terbatas. Nah, di sini ada fase utama tentang RAD-nya. Mungkin saya langsung akan bacakan saja. Di tahap requirement planning, tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem melalui diskusi dengan pengguna, seperti owner dan karyawan toko, agar fitur yang dibangun sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi owner, karyawan, dan si pengembang itu tidak boleh miskom di dalam RAD ini, dan apalagi di aplikasi ini, karena memang semua tahapan berputar di nantinya user design, jadi tidak boleh miskom gitu. Dan kedua, ada user design. Pada tahap ini dilakukan perencanaan prototyping sistem bersama pengguna, termasuk desain antarmuka, alur, proses, dan kebutuhan data sehingga pengguna dapat memberikan masukan sejak awal. Lalu ada construction. Tahap ini merupakan proses pengadaan atau pengembangan sistem berdasarkan rancangan yang telah disepakati, kemudian dilakukan pengujian awal untuk memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan. Jadi setelah user design yang disepakati oleh kedua belah pihak, nantinya di sini saya langsung mengimplementasikan desain-desain tersebut menjadi sebuah aplikasi. Lalu ada cut over. Tahap terakhir adalah pengimplementasian sistem ke lingkungan pengguna serta pengujian akhir perbaikan jika diperlukan dan penerapan sistem untuk digunakan. Jadi cut over ini deploy-nya ya teman-teman, deploy dari pengembangan aplikasi tersebut semua. Jika ada perbaikan diperlukan setelah cut over ini, pastinya itu mungkin hampir 70% ke atas pasti sebuah pengembangan yang direncanakan pasti ada maintenance-nya rekan-rekan. Lanjut Pak. Nah, mungkin karena waktunya singkat saya akan bacakan cepat saja rekan-rekannya. Requirement planning ada berdasarkan observasi dan wawancara dengan owner serta karyawan di toko tersebut.
yaitu mampu mengelola absensi karyawan dan transaksi kasir secara terintegrasi berbasis web, menyediakan pencatatan transaksi yang cepat dan terdokumentasi dengan baik, menyajikan laporan penjualan dan absensi secara real time, dirancang dengan arsitektur multi tenant, yaitu satu platform terpusat yang dapat mengelola banyak toko sekaligus dengan isolasi data dan hak akses antar cabang, menerapkan role based access control untuk peran master developer, owner, manajemen toko, kasir, dan karyawan, mendukung responsive design agar dapat diakses melalui smartphone, terutama untuk fitur absensi masuk dan keluar. Nah, di sini ada sistem yang sedang berjalan, sistem manualnya, yang di sebelah kiri kita itu manual absensi karyawan. Kelihatan nggak rekan-rekan? Harus dibaca ini Pak. Karyawannya, yang pertama ada karyawan datang ke tempat kerja lalu mengisi kehadiran secara manual, yang saya telah tahu itu manualnya itu menginput di kertas yang nama, tanda tangan, dan waktu masuknya gitu. Jadi kan takutnya ada tidak sesuaian lah gitu tina datanya. Lalu melaksanakan pekerjaan, mengisi jam pulang dan sebagainya, mungkinnya sudah si paham lah ya absensi manualnya seperti apa. Lalu di sini ada flowchart untuk sistem kasir, yang dimana pelanggan itu tadinya memesan, lalu setelah dibuatkan lalu dibayar gitu. Jadi memesan, dibuatkan, lalu dibayar gitu. Waktu sistem yang sedang berjalan manual seperti ini. Nah, usulan dari saya adalah aplikasi web dengan arsitektur multi tenant menggunakan Laravel 12 dan Inertia, pembagian peran role yang jelas, master, owner, admin toko, kasir, dan karyawan, pemodelan sistem menggunakan use case diagram terlampir di slide berikutnya. Nah, di sini use case yang telah saya buat diusulkan ke pihak owner, pihak tokonya. Bisa ada use case login yang terintegrasi loginnya, ya login kita pasti terang lah login gitunya, non-white, verifikasi dan sebagainya. Lalu di sini ada use case absensi. Sebenarnya aplikasinya itu ada beberapa fitur, ada beberapa tampilan, namun saya akan terfokus ke dalam absensi dan kasirnya teman-teman ya. Di sini ada use case absensi masuk, absensi keluar, lihat riwayat absensi, lihat laporan absensi, dirancang responsif agar bisa diakses via smartphone. Di sini ada use case untuk manajemen keseluruhan, aktor, master, developer, owner, admin toko, kasir, karyawan sesuai hak aksesnya di atas. Ada kelola toko, kelola cabang, kelola karyawan, dan sheet, kelola menu, transaksi kasir, serta laporan penjualan dan absensi. Nah, di sini ada user di sini, aduh tekan tinggalnya. Ini mah di luar dari tadi absen sama kasir, karena memang ada beberapa fitur. Ini untuk prototipe ya, bukan yang jadinya. Nah, ini tadi terfokus dalam prototyping absen dan kasirnya. Jadi ada di absen itu, jika nantinya lokasinya itu jauh dari
lokasi yang dituju di absen, maka tidak bisa absen. Dan juga jika terlambat itu, di sini ada keterangan, jika terlambat harus wajib mengisi keterangan tersebut. Maka begitu. Jadi di sini juga ada SIP, Jadi si toko tersebut atau owner tersebut, manajemen toko tersebut bisa memberikan akses SIP beberapa pun ke dalam si karyawan tersebut gitu. Lalu di sini ini kasir seperti biasanya yang kita tahu gitu ya. Ada input, ada keranjang, ada bayar, dan nantinya ada cash atau kris dan sebagainya, ada diskon dan sebagainya, seperti itu lah ya. Nah, di sini activity diagramnya. Apakah kalian perlu dijelaskan rekan-rekan? Next aja. Nah, di sini ada konstruksinya, apa yang saya buat menggunakan apa dan sebagainya. Sudah pasti Laravel 12 React, build toolnya pakai VT, database-nya pakai MySQL, dan pakai SPA single page application, dan role base-nya seperti tadi. Lanjut. Salah foto deh. Ada di sini ini implementasi yang sudah saya buatnya, yang sudah saya implementasikan ke dalam kode dari prototyping yang tadi. Mungkin nanti akan implementasikan di ininya ya, di aplikasinya gampang sebari menjelaskan. Nah, di sini ada black box testing, maaf typo. Di sini ada fitur login, jadi semuanya valid. Di sini di ACC semuanya oleh pihak-pihak terkait, dari keinginan dari owner tersebut dan dari pengembangan tersebut, semuanya bisa terintegrasikan gitu. Login, jika login gagal kumaha, absensi masuk, absensi keluar, validasi GPS, multi tenant atau multi toko, manajemen karyawan jika tambah, jika hapus, laporan absensi. Dan ini output yang diharapkan sehingga ada di sini. Lanjut. Ini cut over setelah nantinya isi aplikasi tersebut sudah bisa untuk di deploy, maka ini tahapan untuk deploynya. Kesimpulannya, sistem berhasil dirancang untuk mengatasi permasalahan pencatatan transaksi dan absen yang masih manual dan terpisah. Dengan sistem ini pencatatan menjadi lebih terintegrasi, akurat, dan terkombinasi dengan baik. Dan kedua, arsitektur multi tenant mungkin sebenarnya digunakan untuk mengelola banyak toko atau cabang secara terpusat dengan isolasi data dan hak akses yang jelas antar cabang. Lalu ada penerapan RAD mempercepat proses pengembangan, melibatkan pengguna secara aktif di setiap fase sehingga dibangun sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Modul absensi dengan fitur foto selfie dan validasi GPS diimplementasikan dan diuji sehingga mampu meminimalkan kecurangan dan kesalahan pencatatan. Modul kasir point of sales masih dalam tahap pengembangan. Masih ada ini salah. Secara keseluruhan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan human error, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat bagi owner melalui laporan penjualan dan absensi secara real time. Mungkin kita lanjut ke demonya ya. Demo no absen.
Ulu. Ada sih. Sampai begitu. Tapi no owner mah terbiasa ieu absen. Tiga ya. Harus masuk dulu kan. Ditambahkan dulu. Satu menit coba. Ya, satu juga tuh. Nah itu can ditambahkan Pak. Misal nambahkan jadi pakai lokasi, terus aya radius, toleransi, terus hari kerjana. Ieu apikeun Nah di sini mah sipna Pak, jadi anu tadi mah jam kerja tokona, tapi di sini mah sipna. Jadi ketika lamun misalnya sebelum jam toko tersebut jamna terakhir gitu, tapi lamun misalnya selesainya si shift tersebut ya bisa absen keluar. Bisa absen lah weh. Tinggal di refresh deh. Aku na bentuk ser akun ya. Password dah kosong. Banyak ting akun ya. Limit itu. Duh, maaf rekan-rekan, kurang persiapan ya. Nah, jadi terlambat di sini harus mengisi alasan keterlambatan. Tidur misal, kita ambil foto, lalu bisa langsung absen masuk gitu. Karena di sini ge aya naon disebutna teh maps yang kita tempati sekarang gitu.
Nah, jadi ada di sini keterangan sesudah check-innya. Lalu di sini ada riwayat absen jika memang tersebut semuanya kerekap gitu. Jadi nanti si owner dan si admin bisa mengecek semua dari karyawan. Dan di sini ada kasir. Implementasikan sedikit mungkin ya. Nah, di sini bisa ada diskon dan di sini bisa ada crystal cash nama pelanggan jika nantinya susah untuk dicari itu ketika sudah dibuat. Lalu ada catatan kalau misalnya ada request atau apapun. Nah, di sini bisa cetak struk langsung ke lalu misalnya masuk ke dalam diintegrasikan dengan hardware gitu. Oke, cukup. Closing, Wek. Baik rekan-rekan, terima kasih. Mohon maaf. Pakai mic itu, pakai mic. Itu pakai mic, mereka record itu. Closing nak. Baik rekan-rekan, terima kasih semuanya sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sebetulnya memang ada beberapa yang saya ingin tampilkan gitu, tapi mungkin waktu kurang panjang. Dan terima kasih semuanya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, salah ucap atau perkataan yang tidak enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.